menghitungnya berdasarkan aktivitas-aktivitas. Yang pertama, di sini diketahui ada aktivitas perekayasaan, penyetelan, penggunaan mesin, dan pengemasan. Anggaran kosnya diketahui. Untuk penggunaan aktivitasnya, jumlah rekayasa, jumlah penyetelan, jumlah mesin, dan jumlah pesanan pengemasan. Informasi lainnya yaitu data produksi. Untuk aktivitas atau untuk jam rekayasa, AW membutuhkan 10.000 jam, sedangkan SZ membutuhkan 15.000 jam, dan seterusnya. Itu diketahui di situ. Itu jamnya. Kemudian tarif penggerak aktivitasnya adalah sebagai berikut. Untuk jam rekayasa, kosnya 2.500.000, jumlah aktivitasnya 25.000, maka tarifnya adalah kos dibagi jumlah aktivitas. Kosnya 2.500.000, aktivitasnya 25.000, maka tarifnya adalah 100. 2.500.000 dibagi 25.000. Di situ ada kos total, sedangkan jumlah aktivitas itu dari atas, dari tabel atasnya itu kan ada total jam, total aktivitas. 25.000, 600, 300.000, 25.000 itu masuk ke tabel berikutnya yang tengah itu, jumlah aktivitasnya. Oke. Kos keseluruhan dibagi jumlah aktivitas sama dengan tarif. Itu yang kita bahas di tabel ketiga, yaitu tarif per penggerak aktivitas. Kos total dibagi jumlah aktivitas sama dengan tarif. Nah, sekarang kita hitung di masing-masing produk. Cost overhead pabrik yang dibebankan kepada kedua produk dengan menggunakan ABC. Untuk yang AW. AW ini dia mau memproduksi 10.000 unit. Maka kita kalau ABC kan per aktivitas, maka di situ ditulis dulu aktivitasnya ada 4. Kemudian tarif per aktivitasnya tadi ada di tabel ketiga, tadi ada tarif per aktivitas 100, 10.000, dan 70 dan 60. Tulis di situ yang kolom pertama. Kemudian aktivitasnya adalah 10.000, 400, 100, dan 5.000. Ini dari tabel kedua, aktivitasnya si AW saja. Oke, punyanya si AW saja. Masuk sini. Kalau kolom pertama tarifnya, kolom kedua aktivitasnya, kolom ketiga totalnya. Jadi perkaliannya 100 dikalikan 10.000, 10.000 dikalikan 40 dikalikan 400, dan seterusnya. Kemudian overhead per unit dibagi 10.000, karena kan dia memproduksi 10.000 unit si AW. Nah, oleh karena itu overhead per unitnya adalah 1.230. Sedangkan si SZ sama, caranya sama, dihitung, dimasukkan tarif per aktivitasnya, kemudian dikalikan aktivitasnya, sehingga didapatkan total overheadnya dan total overhead per unitnya. Karena dia memproduksi 40.000 unit, maka dibaginya 40.000 unit. Itu. Sehingga akhirnya overhead per unit sama dengan 467,5 rupiah. Sekarang bagaimana cara menghitung laba? Laba per unit untuk AW, harga jualnya sama 5.000, kos utamanya 2.000, overhead pabriknya
1.230, maka labanya 1.770. Sedangkan kalau SZ labanya adalah 1.232,5. Nah, alhamdulillah. Dari perhitungan kedua sistem ini terlihat ada selisih cost overhead per unit. Oleh karena itu, terdapat juga selisih laba, yaitu kita lihat di tabel terakhir di halaman 813. Cost overheadnya kalau VBC 775, kalau ABC 1230 untuk produk AW, maka selisihnya 455. Untuk selisih labanya, kalau menggunakan VBC labanya 2225, kalau ABC 1770. Selisihnya sama 455. Nah, karena ada selisih overhead sebesar itu, selisih labanya juga akan sama sebesar itu. Oke. Perbandingan antara VBC dengan ABC menunjukkan bahwa ketika VBC, produk AW akan under costing karena volume produksi lebih sedikit, VBC dari overheadnya, kita lihat dari cost overheadnya, VBC ini lebih sedikit daripada ABC, maka dia under costing. Sedangkan SZ dia lebih banyak daripada, kalau menggunakan VBC lebih banyak daripada ABC, maka dia over costing. Nah, oleh karena itu ini untuk mengetahui saja perbedaan dengan menggunakan VBC dan ABC. Gitu teman-teman. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kegiatan belajar 1 untuk modul 8 mengenai VBC dan ABC. Oke. Untuk kegiatan belajar 2 sepertinya akan kita bahas saat pertemuan saja. Jadi setelah besok kuis dulu apa belajar modul dulu? Gimana teman-teman? Kuisnya esai 2 soal saja, tidak banyak-banyak. Bukan pilihan ganda. Ada di contoh soal atau ada di dalam ada di dalam ilustrasi. Jadi teman-teman silakan dilihat-lihat ilustrasi di modul 6 dan modul 7, nanti insya Allah bisa ngerjakan. Karena soal kuis ini juga saat ujian mirip-mirip gitu soalnya, jadi bisa dipelajari untuk ujian sekalian. Gitu ceritanya. Kan ceritanya nyicil-nyicil buat ujian dengan menggunakan kuis begitu. Oke. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?